Selamat datang di alur cerita film Three Husband. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Ginggo, seorang pria yang sering dipanggil katak bermata empat. Ginggo senang menghabiskan waktunya di klub malam bertemu dengan berbagai wanita. Namun kesenangannya terhenti ketika polisi datang dan menggerebeknya saat berurusan dengan seorang wanita sewaan. Ginggo harus membayar denda yang mahal untuk bisa lepas dari masalah tersebut. Keesokan harinya terlihat kehidupan sebuah keluarga di mana seorang gadis bernama Mui tinggal dengan ayahnya. Ayah Mui memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Setelah menyadari bahwa Mui agak sedikit memiliki kelainan yang dimana dia sangat hyper untuk melakukan pertandingan futsal. Ayahnya kini memenang Mui sebagai mata pencarian utama keluarga mereka. Saat sore tiba, para pekerja proyek mulai mengantri untuk bisa menikmati kue serabi buatan Mui. Ginggo, salah satu pelanggan setia Mui, terpesona oleh kelezatan serabi buatannya. Meskipun Mui memiliki tubuh yang agak gemuk, Ginggo mengagumi kecantikannya terutama karena kelezatan kue serabinya. Ginggo memiliki cita-cita untuk menikahi Mui karena tergiur oleh kelezatan kue serabinya. Ginggo juga merasa kasihan kepada Mui karena harus meladeni beberapa orang pembeli setiap harinya. Keesokan harinya, ayah Mui datang ke tempat pertaruhan pacuan kuda dan menggunakan uang hasil kerja Mui untuk berjudi. Sementara itu, para pria pelanggan Mui berdiskusi tentang perbedaan bermain futsal di darat dan di atas perahu. Mereka menemukan sensasi baru ketika bermain di tengah deburan ombak yang cukup besar saat menjebol gawang milik Mui. Suatu hari, Ginggo kembali bermain futsal dengan Mui. Saat sedang menikmati buah semangka milik Mui, Ginggo terkejut melihat susu keluar dari buah semangkanya. Setelah ditelusuri, ternyata Mui telah memiliki seorang anak. Ibunda Ginggo sangat mendesak agar anaknya segera menikah. Tanpa berlama-lama, Ginggo memutuskan untuk menikahi Mui, melangsungkan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, Mui pindah ke rumah Ginggo yang sempit dan berantakan yang berada di tengah kota. Mereka tinggal bersama ibu Ginggo. Karena Mui selalu ingin bermain futsal, mereka menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas tersebut. Suara mereka yang berisik membuat ibu Ginggo dan anak Mui harus menggunakan handset karena terus bermain futsal tanpa kenal waktu. Mereka sering mendapatkan teguran dari tetangga mereka yang tak bisa menanggung kebisingan tersebut. Setiap saat, Mui tak hentinya meminta ingin bermain futsal, bahkan di tempat umum sekalipun. Dengan penuh semangat, dia meminta kepada Ginggo agar menuruti keinginannya untuk bermain. Ketika mereka melihat sebuah truk, spontan mereka memutuskan untuk naik dan bermain futsal di atasnya. Saat sopir truk datang, mereka pun masih aja melakukan permainan sambil berjalan-jalan di tengah kota. Beberapa minggu setelah menikah, dampak dari seringnya bermain futsal mulai terasa bagi Ginggo. Keseringan bermain membuatnya kesulitan untuk berjalan. Saat bekerja, rasa sakit yang dirasakannya mengganggu aktivitasnya, bahkan membuatnya harus dipecat dari pekerjaannya. Suatu hari, ketika Ginggo pulang, ia merasa kebingungan karena tak menemukan Mui di rumah. Setelah mencari ke sekitar apartemennya, ternyata Mui berada di rumah tetangga dan sedang asik bermain futsal. Tetangganya memberitahu Ginggo kalau Mui yang mengajaknya duluan. Merasa tidak percaya, Ginggo akhirnya membawa Mui kembali ke apartemennya. Ketika Ginggo merasa kesulitan menangani keinginan bermain futsal yang sangat tinggi dari Mui, akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan Mui kepada ayahnya. Saat itulah sang ayah menceritakan bahwa Mui pernah memiliki seorang suami, seorang kakek tua seumuran dirinya. Namun kakek tersebut mengembalikan Mui kepadanya karena tidak sanggup menangani keadaannya. Awalnya ayahnya yakin bahwa Ginggo cocok untuk Mui, tetapi ternyata performa Ginggo masih jauh di bawah ekspektasi Mui. Pada malam harinya, Mui tiba-tiba merasa gelisah dan ingin bermain futsal. Suami pertamanya datang, namun pria tua tersebut tidak sanggup memulai permainan. Akhirnya sang ayah menggunakan cara lamanya dengan melepas tangan palsunya untuk mengaduk kue serabi milik Mui. Keesokan harinya, Ginggo mencari cara untuk mengatasi masalah yang tidak terkontrol ini. Ia memutuskan untuk memanggil seorang dokter untuk memeriksa Mui. Dokter itu menjelaskan kepada Ginggo tentang keistimewaan pepaya milik Mui yang katanya sangat jarang ada di dunia. Meskipun begitu, dokter tidak bisa memberikan solusi karena memang tidak ada obat untuk mengatasi kondisi Mui. Dalam keputusasaannya, mereka berdoa karena kondisi Mui semakin tak tertahankan. Tanpa adanya solusi medis yang dapat membantu, mereka memutuskan untuk mengembalikan Mui pada jasanya membuka layanan olahraga bermain futsal. Keputusan ini pada akhirnya menjadi tambahan penghasilan bagi mereka. Namun, keberuntungan mereka berbalik ketika pemeriksaan dari polisi.
yang mengungkapkan bahwa kapal mereka ilegal untuk berlabuh di dermaga tersebut dan harus segera pergi. Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka mulai sepi dan mereka mendekati kapal-kapal satu persatu dengan harapan mendapatkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan Mui. Lalu ada yang menyampaikan bahwa penyakit yang diderita Mui terkait dengan legenda laut di Hong Kong. Kabarnya, untuk menyembuhkannya diperlukan ikan laut khusus. Gingo dan Mui memutuskan untuk membeli belut laut, dan dengan memasangkan balon pengaman pada belut tersebut, lalu mereka membiarkannya masuk ke dalam serabi milik Mui. Meskipun terdengar agak aneh, mereka berharap hal ini akan membawa kesembuhan bagi Mui. Setelah berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi, Mui terlihat begitu bahagia karena kini ia mampu mengontrol dirinya meskipun hanya sesaat. Setelah itu, mereka bersama-sama memakan belut yang dijadikan sebagai media penyembuhan bagi Mui. Waduh, apa nggak asem itu? Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka. Sementara Mui asik bermain futsal, Gingo dan ayahnya berkeliling pasar membeli makanan dan menawarkan jasa mereka. Dengan mudah, mereka berhasil menarik perhatian banyak pelanggan baru di dermaga tersebut. Hampir seluruh pria tertarik untuk mencicipi kue serabi buatan Mui. Dalam semalam, kabar tentang Mui si penjual kue serabi menyebar luas di antara ibu-ibu di sekitarnya. Mereka dengan cepat berbondong-bondong mencari keberadaan Mui. Di sisi lain, Mui merasa kecewa oleh seorang pria karena permainan futsal yang terlalu singkat. Setelah insiden itu, Mui kembali ke kapalnya. Dan saat bertemu dengan Gingo dan ayahnya, Mui justru memilih untuk menjauh. Di ujung jalan, Mui menangis dan bahkan berhasil kabur dengan berenang di dalam air. Namun untungnya, Gingo berhasil menemukannya kembali. Kemudian di akhir film, Mui beserta keluarganya terlihat harus terus berlayar karena tidak memiliki tempat berlabuh. Meskipun telah mencoba berbagai cara, Mui ternyata tidak dapat disembuhkan. Ini menambahkan lapisan kesedihan dan ketidakpastian terhadap akhir kisah mereka, menciptakan kesan bahwa hidup adalah perjalanan penuh tantangan yang tak terduga dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue cabut dulu, see you guys.